mengenai kerugian negara ini seringkali debatable. Angkanya segini, yang sebagian bilang oh enggak segitu, segini. Bahkan ngomong loh ini bukan kerugian, ini malah keuntungan gitu kan. Terus malah Itu kasus yang sama itu bisa banyak ini Pak ya versi beda ya. pendapat. Jadi penegak hukum itu mesti melihat apakah ada unsur niat jahat. Paling penting itu. Mosok business decision terus dianggap korupsi kan nggak tepat. Penyidik, penuntut umum maupun majelis hakim tingkat pertama, banding maupun kasasi itu rupanya tidak paham bisnis LNG. Jadi Pertamina, tepatnya orang Pertamina yang bermaksud membesarkan Pertamina ini dianggap penjahat. Kalau penegakan hukum di Indonesia seperti itu, sampai kapanpun BUMN nggak akan bisa gede. Nggak akan bisa bermain di level internasional. Main di Liga 3 terus kan, nggak bisa Liga Utama. Enggak, bukan Liga 3, Tarkam. Oh iya, lebih parah. Non liga kan. Dan itu gara-garanya penegak hukum. Penegak hukum yang ngertinya cuman pasal merugikan keuangan negara, sekaligus tidak ngerti mens rea. Jadi setelah Pak Mulyana Kusama ditangkap karena menyuap, terangkap tangan kan, itu semua orang KPK baru paham, oh suap itu korupsi ya. Oke, kembali lagi di Total Politik karena kemarin kita sudah mendatangkan Menteri SDM dan hari ini kita kembali membahas sumber daya energi dan mineral dan batu bara ya. Betul ya. Ya, bukan karena stok. Selamat datang di Total Tambang. enggak. Iya, Total Migas. Seru juga Pak kalau kita bikin channel Total Migas atau Total Mineral ini ya. Pasti sponsor banyak kali Pak. Pasti rame karena mendukung ketahanan energi. Oh iya, program prioritas Presiden selain ketahanan pangan ini kan Pak ya. Betul. Ya, sudah hadir Pak Amin Sundaryadi, mantan pimpinan KPK, mantan kepala SKK Migas, dan kita akan bicara mengenai banyak hal Pak, pemberantasan korupsi sampai urusan permigas-migasan ini yang kita butuh ini Pak, penataan logika yang lebih real. Jadi kalau kita lihat ada satu video ya, foto video ya, Pak Prabowo senang banget flexing kan. Mamerin uang-uang yang sudah dirampas dalam tanda kutip, direbut kembali gitu. Di zaman Pak Prabowo lah kita bisa melihat gunungan. Kalau biasanya zaman Pak Jokowi kita ngelihat gunungan beras di belakang. Kali ini kita bisa ngelihat ada gunungan uang. Udah 2 kali lah minimal ya. Pak Prabowo show dengan gunungan uangnya. Nah, boleh ditampilin kah? Kita semakin kita tegas, semakin kita teguh, semakin kita membela rakyat, semakin kita akan dilawan, semakin kita akan diserang. Jangan khawatir, jangan khawatir. Dia akan menggunakan segala alat, dia akan menggunakan uang yang mereka curi untuk membiayai gerakan-gerakan. Enggak gentar kita. Rakyat percayalah, rakyat bersama kita. Rakyat bangga dengan kalian. Rakyat melihat saudara-saudara sekalian, berapa puluh kali lagi kita akan buktikan bahwa kita ingin mengamankan dan menyelamatkan uang rakyat. Berapa puluh kali lagi akan kita buktikan. Kita tidak akan berhenti, kita tidak akan gentar, kita maju terus membela bangsa dan negara. Terima kasih. Selamat berjuang. Ini kalau bisa mendatangkan tumpukan sebanyak itu berarti kan APH kita sangat mengerti soal sumber daya alam dan mineral ini Pak, ya kan? Iya. Pak Amin ada komentar nggak Pak? Ini showcase dalam konteks pemberantasan korupsi gitu Pak. Ya, jadi begini, yang ditampilkan di belakang Pak Presiden tadi kan tumpukan uang kertas nih, sekian triliun gitu ya. Terus yang membawa uang itu ke situ dipamerkan kepada Presiden itu siapa? Yang membawa kan aparat penegak hukum.
Kalau bahasa Inggrisnya Law Enforcement Agency. Heeh. Nah, semestinya caranya tidak begitu. Kalau toh uang itu dirampas dari koruptor ataupun maling gitu ya. Uang itu kan yang dipegang koruptor atau malingnya itu bukan uang tunai itu. Tapi uang yang ada di dalam rekening bank, rekeningnya milik si koruptor atau maling tadi kan. Benar kan? Ya. Nah, terus uangnya itu diserahkan kepada Menteri Keuangan. Oke. Jadi semestinya kan dari rekening yang sudah dirampas tadi ditransfer ke rekening Kementerian Keuangan kan? Ya. Jadi yang menjadi alat bukti itu cukup slip transfernya tadi. Oke. Nah, karena apa? Perpindahan dari rekening yang dirampas tadi ke rekening Kementerian Keuangan itu bentuknya bukan uang tunai, tapi slip transfer kan? Slip transfer. Nah, yang namanya barang bukti adanya transfer, ya slip itu. Jadi yang disajikan cukup Slipnya. tadi. Ya, cuma kan kurang menarik Pak untuk show Pak. Betul, kan artinya yang dituju adalah show. Makanya saya melihat bahwa law enforcement agency kita ini berubah menjadi law entertainment agency. Yang jadi masalah begini, Financial Action Task Force, bagian dari OECD ya, Indonesia ada di dalam FATF tadi. Tim Jaksa Agung ada di dalam situ. Nah, salah satu program dari FATF itu adalah membatasi transaksi uang tunai. Oke. Nah, jadi kalau misinya membatasi transaksi uang tunai, ini malah uang yang ada di dalam rekening bank Dicairkan. dikeluarkan dalam bentuk uang tunai segaban gitu, terus difoto-foto, nanti dibalikin lagi ke banknya. Artinya keperluannya bukan soal enforcement, tapi urusan entertainment. Iya, tapi secara oke. Jadi harusnya tepat, tapi kan koruptor atau orang yang dirampas hartanya kan juga sering main duit cash Pak. Jangan-jangan ini duit cash yang ada di kan kalau kita lihat Pak betul, ada kasus di Mahkamah Agung. Betul. Itu satu rumah isinya uang semua gitu kan Pak. Enggak satu rumah. Iya. Ya ada uang tunai Satu ruangan banyak, tapi mungkin satu lemari gitu kan. Iya. Enggak seperti itu. Iya. Nah, tapi masuk begini. Masuk aparat penegak hukum tiru-tiru dengan pelanggar hukum. Salah kan? Jadi kalau misi dari FATF itu membatasi transaksi uang tunai, kita Indonesia yang ada di dalam FATF, bagian dari komunitas internasional FATF itu, ya kita mikirnya sejalan dengan misi itu kan. Iya. Nah, karena untuk memberantas korupsi di Indonesia, uang tunai itu memang harus dibatasi. Kalau sekarang kan batasnya 500 juta. Iya. Itu harusnya diturunkan paling tidak 100 juta lah. Iya. Nah, begitu prinsipnya. Kalau secara substansi Pak Amin ngeliatnya gimana Pak? Ini kan Pak Prabowo PNBP berkali-kali mengatakan PNBP dari kejaksaan naik sekian ratus %. Terus kemudian image Pak Prabowo salah satu, kalau kita baca survei Pak, salah satu elemen penting dari approval rating Pak Prabowo yang masih di atas 70% adalah 80%. Iya 80%, di atas 70% Pak. Itu adalah pemberantasan korupsi yang dianggap berhasil. Betul. Jadi Secara begini. substansi Pak Amin melihat ini, kalau tadi entertainment oke, kita setuju sepakat entertaining. Ya. Secara substansi gimana Pak menurut Pak Amin? Jadi melihatnya begini. Yang dilakukan itu sebenarnya bentuk kerjaan law entertainment agency. Hasilnya apa? Survei indikator menunjukkan popularitas Pak Prabowo tinggi. Dan yang paling tinggi adalah aspek pemberantasan korupsi. Tapi kalau pertanyaannya substansi, indeks persepsi korupsi kita yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional turun dari 37 menjadi 34. At the same time? Enggak. Ya, di laporan terakhir? Tahun 2025 skor kita 37. Tahun 2026 bulan Februari kemarin turun menjadi 34. Di bawah Timor Leste. Jadi secara substansi pemberantasan korupsi kita itu memburuk.
artinya korupsinya tambah banyak. Tapi kan aparat penegak hukum selalu memakai istilah atau terminologi kerugian negara, Pak. Yang Betul. penilaiannya kadang-kadang ya kita bisa subjektif gitu. Ini ada satu pendapatnya Mas Bambang Harimurti bagus sekali nih Pak soal konteks, karena semuanya ngomongnya kerugian negara. Pak Prabowo ini yang kita sita merugikan negara. Betul. Segala macam. Bisa kita tampilkan nggak? Di kita itu kalau dikasih konsensi oleh pemerintah biasanya tidak diberikan pada orang yang akan mengerjakan. Itu kan tapi problemnya itu. konsesi politik biasanya. Itu problemnya kan di situ. Berarti kita tuh basicnya memang Alibaba sentrik ya. Di industri media lah misalnya. Hah, kok Kan media paling gampang untuk radio dan televisi kan frekuensi itu kan punya publik, punya negara. Itu kan diberikan diberikan sebagai konsesi orang yang mau menyelenggarakannya kan. Ya. Dan dia harus ikut ujian KPI apa segala macam. Dalam kenyataannya kan kebanyakannya bukan orang yang ikut daftar ke KPI yang memiliki sekarang mengoperasikan itu. Surat ya. Kan yang ngurusin mungkin temannya orang KPI atau oknum KPI lah, jangan KPI. Atau siapa yang punya jalur politik bisa dapat konsesi itu, lalu dia cari investor kan. Ya. Investor ini belum tentu investor yang akan ngerjain, mungkin investor yang bisa jual ke investor yang udah ada ujung lah. Kalau dulu James Riyadi bilang sama saya, kalau di dunia developer itu biasanya yang membangun tuh udah perusahaan yang kelima. Oke, cukup. Nah, itu Pak, soal kerugian negara tadi Pak, ini kan penting dan ya seringkali subjektif karena bukan auditor atau bukan punya kualifikasi untuk mengukur tadi Pak, gimana Pak? Jadi mengenai kerugian negara ini seringkali debatable. Angkanya segini, yang sebagian bilang oh enggak segitu, segini. Bahkan ngomong loh ini bukan kerugian, ini malah keuntungan gitu kan. Terus malah itu kasus yang sama itu bisa banyak ini Pak ya versi. Beda pendapat. Terus juga gini. Loh kalau toh kerugian ini kan bukan karena kejahatan. Ini kan managerial decisions atau ini business decision gitu kan. Atau mungkin ini keputusan administrasi atau ini kebijakan. Ya beda kan kerugian karena kebijakan, karena management decision dibanding dengan kerugian karena kejahatan. Nah, karena itu kalau menurut aku ya, jadi penegak hukum itu mesti melihat apakah ada unsur niat jahat. Nah, paling penting itu. Mosok business decision terus dianggap korupsi kan nggak tepat. Masuk akal ya. Kalau memang ada niat jahatnya ya silakanlah itu korupsi dipenjarakan gitu. Jadi bukan sebenarnya yang jadi isu itu bukan kalau menurut aku ya bukan nilai kerugiannya, tapi ini ada niat jahatnya atau tidak gitu. Oke. Itu yang dikejar tuh Pak ya harusnya. Supaya putusan pengadilan itu betul-betul bisa membedakan mana penjahat dan mana yang bukan penjahat. Iya. Nah kalau tidak bisa membedakan gitu kan nggak enak nih. Publik melihat, oh si ini itu kan keputusan bisnis, kok terus dipenjarakan. Betul. Pada saat yang sama, publik itu melihat, loh si A, si B, si C di luar sana, ini terima sogok, ini kekayaannya tiba-tiba gede, kok tetap berkeliaran. Iya. Dan baru-baru ini Pak, banyak kan yang terjadi Pak, bagaimana orang-orang yang sudah mulai diperiksa di kejaksaan gitu misalnya. Beberapa sudah ke pengadilan ya. Ada beberapa pengadilan itu ada beberapa tren Pak. Ada trennya itu amnesti, abolisi. Dari situlah kita baru tahu artinya, ya kan? Oh ini tuh bedanya amnesti sama abolisi gitu. Ya. Tapi ada lagi ini Pak, apa namanya orang-orang yang sudah diperiksa di penjara gitu bahkan ya, itu masih fight untuk mengatakan bahwa ini soal keputusan, soal Business judgment rule. Business judgment rule bukan sesuatu yang ada niatan untuk mereka lakukan, mereka ambil keputusan. Kalau zaman dulu kan orang kalau udah dirompiin sama
kejaksaan KPK kan langsung bendera putih Pak. Ya, kan? apalagi zaman Pak Amin KPK kan nggak ada Iya. SP3 kan Pak, ya kan? Nggak ada. Nah ini Bapak ngelihatnya banyak kesalahpahaman dari APH sekarang, makin banyak yang keliru kah di dalam kasus-kasus korporasi terutama gitu, atau memang yang Bapak pelajari kasusnya separah itu yang mereka lakukan gitu? Enggak. Jadi kalau yang aku lihat ya, aparat penegak hukum itu tidak bisa membedakan mana penjahat dan mana yang bukan penjahat. Ya, repot kan? Iya. Ini Tidak terkait, bisa membedakan tuh Pak. tidak bisa membedakan. Ini terkait korupsi ya. Kalau aku sama Ari nggak bisa membedakan, wajar kan? Kita nggak Iya. punya peralatan dan pengetahuan untuk itu. Betul. Iya. Jadi karena tidak bisa membedakan, sebenarnya kalau ngikuti konsep hukum pidana barat ya, itu mudah. Jadi kejahatan itu harus memenuhi dua unsur utama. General elements of crime itu pertama, terus statutory elements of crime. Oke. Statutory elements of crime dulu ya. Itu adalah unsur pidana yang tertulis di dalam undang-undang. Oke. Jadi misalnya unsur pidananya apa? Menguntungkan diri sendiri atau orang lain, kemudian merugikan negara, melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang gitu. Ya, betul, Ini Pak. unsur-unsurnya. Tapi yang general element of crime itu adalah harus ada actus reus. Harus ada actus reus. Harus ada mens rea, niat jahat. Ya. Actus reus dan mens rea harus kongruren, artinya sejalan. Ya. Terus kalau ada damage, kerugian, kerusakan, maka yang dihitung mengikuti prinsip causation, kausalitas. Artinya kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan actus reus dan mens rea tadi. Ya. Ya. Nah, masalahnya begini, sepertinya aparat penegak hukum kita itu tidak memahami mens rea. Jadi pokoknya kalau ada kerugian, terus dicari-cari, oh ini ada salah prosedur di sini. Nah, berarti ini memenuhi unsur korupsi. statutory element of crime terpenuhi. Tapi general element of crime nggak dilihat. Ya. Nah, harusnya dilihat ada mens rea-nya atau enggak. Kalau ada mens rea-nya, oh ini kejahatan. Kalau tidak ada mens rea-nya, bukan. Oke. Karena bisa jadi begini, ada kerugian, tapi ini adalah business decision. Ya. Mungkin managerial decisions, mungkin suatu kebijakan. Kebijakan dari pejabat yang punya kewenangan buat kebijakan ya. Mungkin ini administrative decision. Nah, jadi yang managerial decision, business decision atau administrative decision atau kebijakan itu mestinya tidak boleh dianggap sebagai penjahat. Tapi kalau ada mens rea-nya, dia penjahat. Baru penjahat. Jadi kuncinya nih orang jahat atau penjahat atau bukan penjahat adalah di mens rea. Mens rea. Kalau Pak, kalau bicara kasusnya Bu Ira deh misalnya, ini kan Bu Ira, betul. itu kan soal business judgment rule yang kemudian sampai ujung kemudian dapat ini, ya kan? Nah, terus habis itu apa yang bisa kita pelajari Pak dari kesalahan itu Pak waktu itu Pak? Dari situ kan gini, yang aku lihat nih, putusan hakimnya terpecah. Dua hakim menyatakan bersalah. Satu hakim malah ketua majelisnya dissenting. Nah, yang aku lihat gini, apa yang diputuskan oleh direksi ASDP Bu Ira itu adalah keputusan bisnis berdasarkan pertimbangan bisnis. Oke. Tidak terlihat adanya mens rea. Nah, gitu kalau menurut aku ya. Terus juga gini, itu dinyatakan rugi besar. Kalau menurut aku enggak, karena begini. Penyidik penuntut umum itu tidak paham dunia perkapalan. Jadi kapal yang masih ferry ya dari pelabuhan A ke pelabuhan B bolak-balik ngangkut ratusan orang, ngangkut puluhan mobil termasuk truk gitu ya. Kalau dinilai ini nilainya berapa? Kata penegak hukum, oh setara dengan besi tua gitu.
Jadi kan ada yang nggak logis gitu. Iya, disitulah kerugiannya udah ada apa tuh Pak? Jadi karena itu nilainya dianggap sama dengan besi tua, ya? maka terus nilainya kecil kan, Iya. jadi rugi. Padahal penilaiannya ya serahkan kepada ahli appraiser. Jadi ahli appraisal itu nanti kan menilai ini nilainya sekian. Kalau mengikuti appraisal nggak rugi. Oke. Nah, jadi karena penegak hukumnya tidak paham dunia perkapalan, Iya. jadi waktu menilai ya sak mau-maunya gitu kan. Iya. Bukankah penegak hukum juga berhak meminta pihak ketiga Pak, seperti auditor, publik atau appraiser? Sudah kan? Sudah. Nah, tapi begini, kapal yang masih berjalan, Iya. bagian dari bisnis, dinilai oleh orang yang kerjaannya dosen. Oh. Memang dosen urusan kapal. Cuma jadi dosen. cara mikirnya cuma gini, oh umurnya lebih dari sekian tahun, jadi ini nilainya sama dengan besi tua. Gitu. Oke. Gitu. Ini yang menarik Pak. Ini Terus ada. yang menarik lagi gini, Gimana Pak? sepertinya majelis hakimnya juga nggak paham urusan kapal. Jadi ya sudah, terus putusannya ngikuti penuntut umum. Oh. Nah, jadi kalau aku lihat seperti itu. Ketidakpahaman itu menjadi sebuah kelumrahan sekarang Pak ya, atau menjadi sebuah ini Pak ya dalam Makanya- konteks penegakan hukum di bisnis korporasi ini Pak ya. Betul. Jadi ketidakpahaman, kemudian wis pokoknya tuntutannya penuntut umum gimana, ikuti aja gitu kan. Nah, penuntut umum karena nggak paham juga, wis pokoknya dakwaannya apa, itu ikuti aja gitu Iya, kan. iya. Karena itu kalau menurut aku ya lebih baik gini, kembalilah ke kita tindak pidana, cari mens reanya. Kalau ada mens rea, ya sudah Oke. pidana. Gitu. Kunci di situ. Nah, ini paling baru nih Pak. Ini Pak kasus LNG Pak. Kasus LNG Pertamina, yang oke. Pertamina Pak ya, yang kita tahu ada waktu itu Ibu Karen, terus kemudian Pak Hari juga baru kalau tidak salah dituntut 6,5 ya. 6,5 tahun Pak. Ini karena dianggap ada kerugian negara, tidak ikut dalam semangat pemberantasan korupsi, merugikan negara dan menguntungkan orang yang lain gitu, orang lain dalam hal ini orang yang menjual LNG-nya gitu Pak ke Pertamina. Ini Pak Amin gimana melihatnya kasus ini Pak? Melihatnya jangan kasusnya Pak Hari Iya. atau Bu Yeni ya, Iya. karena sedang berproses nunggu putusan hakim kan. Nah, kita lihat yang kasusnya Bu Karen, perkaranya sama tapi terpidananya Bu Karen itu sudah diputus di tingkat Mahkamah Agung Kasasi. Iya. Ini banyak yang menarik, yang menunjukkan bahwa penyidiknya tidak paham bisnis LNG, penuntut umumnya tidak paham, kemudian majelis hakimnya tidak paham juga. Jadi terus dihukum. Jadi yang misalnya begini, di putusannya Bu Karen yang putusan kasasi itu kan salah satunya dinyatakan bahwa perbuatan terpidana itu telah menguntungkan penjual LNG, yaitu Corpus Christi Liquefaction, CCL. Corpus Christi Liquefaction itu adalah perusahaan yang mencairkan gas menjadi LNG di kota Corpus Christi di Texas, gitu kan. Yang menarik itu begini, kontrak antara Pertamina dengan CCL tadi itu ditandatangani terakhir tahun 2015. Oke. Untuk tahun 2019 sampai kontrak itu kesepakatan bahwa CCL akan mengirimkan LNG mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2039. Ini isi kontraknya kan. Terus tahun 2019 oleh CCL LNG-nya dikirim. LNG yang diterima Pertamina kemudian dijual. Nah, Pertamina untung di situ. Pertamina untung karena harga yang dulu dibayar, yang dibayar berdasarkan perjanjian yang dulu 2015 ini lebih rendah dibanding dengan harga jual ke pihak lain. Margin lah. Margin. Jadi Pertamina untung kan? Yang dilihat gini, CCL pengaruhnya apa dari transaksi Pertamina menjual ke pihak lain? Kan nggak ada.
Karena CCL sudah agree dengan terms pembayaran maupun harga yang diteken tahun 2015. Ya, jadi mau Pertamina untung berapapun, CCL tidak nggak terpengaruh. terpengaruh. Nah, kemudian tahun 2020, 2021, 2022, CCL kirim lagi ke Pertamina. Ya, Ada juga yang Pertamina memutuskan tidak ngambil. ya, LNG-nya tidak diambil karena itu Pertamina harus bayar kompensasi untuk sesuai kontrak. Ya. Sekian gitu kan. Nah, yang diambil oleh Pertamina tahun 2020, 21, 22 kemudian kan dijual ke pihak lain nih. ya. Nah, kebetulan 20, 21, 22 itu kan masa Covid. Masa COVID, ya. Nah, masa Covid itu Itu nggak ada di bayangan orang tuh Pak ya, COVID itu Pak ya. waktu teken kontrak nggak ada bayangan. Iya. Nah, kan harga LNG dunia turun. Pertamina jualnya terpaksa harganya lebih rendah kan. Karena itu Dari dia Pertamina dari dibeli. Iya. Karena itu Pertamina rugi. Nah, yang menarik begini di putusan kasasi itu bahwa karena Pertamina jual LNG tahun 2020, 21, 22 ini ke pihak lain rugi. Terus dituduh berarti CCL menjadi lebih kaya. Artinya keputusan Pertamina ini memperkaya CCL gitu. Oh. Lah ini kan lucu. Itu putusan Mahkamah Agung tuh Pak. Di putusan kasasi Mahkamah Kasasi, Agung. iya. Betul. Ini kan menunjukkan bahwa ya hakimnya nggak ngerti urusan LNG. Iya, Terus yang menarik lagi begini. harusnya memang nggak ada hubungannya sama CCL. Mau Nggak Pertamina rugi atau untung, CCL sudah dibayar sesuai dengan kontrak yang Kontrak tahun disepakati. 2015. Oh. Nah, jadi kalau Pertamina kemudian menerima LNG-nya sesuai kontrak, terus dijual, dia rugi, dia untung, CCL kan nggak ada apa-apanya. Iya. Ada urusan ya. Nggak ada urusan. Nah, ini dinyatakan perbuatan si Bukaren itu memperkaya CCL. Iya. Nah, ini kan lucu nih. Terus juga gini, LNG yang dikirim tahun 2023, 2024 diterima Pertamina terus dijual. Untung gede. Oke. Yang 2019, 20, 21, 22, 23, 24 ada yang untung, ada yang rugi kan? Yes. Kalau diakumulasi untungnya 97 juta dolar. Oh. Tapi penegak hukum menyatakan oh tetap korupsi. Karena Karena Ada rugi. ruginya. 3 tahun. Rugi yang mana? Rugi pada waktu Covid itu gitu kan. Oh. Nah, jadi kan something yang nggak logis gitu. Jadi tapi itu sudah menjadi putusan kasasi kan. Ya. Nah, repotnya gini. CCL itu kan perusahaan Amerika. CCL ataupun mungkin induknya itu pasti listed di capital market di Amerika, Ya. entah Nasdaq, entah New York gitu ya. Nah, Wall Street. kalau ada berita bahwa CCL ini terkait perkara korupsi di Indonesia, bahkan sudah diputus oleh Mahkamah Agung, Menguntungkan. ya pokoknya Ya. terkait, pasti Stock Exchange Commission (SEC) dan US Department of Justice itu akan nanyain CCL. Nah, kalau ceritanya seperti tadi kan SEC maupun US Department of Justice kan jadi ketawa-ketawa. Oh, ini gimana sih penegak hukum Indonesia? Ini gimana sih Mahkamah Agung Indonesia? Mungkin mereka lihat lagi kontraknya itu Pak ya, mungkin atau ya kan atau lihat lagi dokumennya itu kan. Ya, Iya kan? pasti CCL jelasin macam-macam kan. Jadi CCL nggak ada hubungan dengan penjualan LNG Pertamina ke pihak lain dari 2019 sampai 2024. Kok kemudian dinyatakan memperkaya CCL gitu. Nah, ini kan hal-hal yang ajaib yang oleh dunia internasional, sistem penegakan hukum di Indonesia ini pasti diketawain. Iya. Jadi ini yang tidak benar. Iya. Nah, semata-mata karena penyidik, penuntut umum maupun majelis hakimnya tidak paham bisnis LNG. Tapi oke, secara hukum gimana Pak mengukur 3 tahun kerugian itu sebagai dianggap kerugian negara tuh logiknya gimana Pak? Kalau menurut aku ya, kan Bukaren dan yang lain ya, Ya. itu mengambil keputusan. Ini satu ini Pak ya, Bukaren, Pak Hari dan Bu Yeni ya. Betul. Satu Pokoknya rangkaian lah. satu Peristiwa kelompok lah. ya. Kan gini, beliau itu ngambil keputusan
untuk transaksi yang akan direalisasi 2019 sampai 2039. Artinya yang menjadi tanggung jawab dia itu kan 2019 sampai 2039. Dan tanggung jawab dia itu di area pembeliannya. Bener kan? Iya. Lah, ini baru berjalan 2019, 20, 21, 22, 23, 24. Kok sudah dihitung, oh kamu merugikan. Harusnya yang menjadi tanggung jawab dia kan sampai 2039. Setelah 39 baru dihitung. Iya. Nah, harusnya gitu kan. Tapi kalau seperti itu kan penegak hukum nggak ada hasil kerja. Iya. Terus juga begini, yang menjadi tanggung jawab mereka itu kan area pembelian. Kerugian itu kan muncul karena harga jual dikurangi harga beli ternyata gede. negatif kan. Iya. Yang bertanggung jawab atas penjualan kan bukan mereka. Iya. Orang yang lain lagi kan. Nah, jadi pertanggungjawaban pidananya nggak jelas. Jadi perbuatannya yang beli plus perbuatan yang jual ini dibebankan kepada orang yang menangani pembelian. Harusnya kan ya enggak dong gitu kan. Tapi kalau menurut aku begini, semua ini adalah keputusan bisnis. Iya. Kalau toh ada keliru-keliru itu bagian dari keputusan bisnis. Iya. Nah, penegak hukum mestinya mencari ada niat jahatnya enggak. Kalau ada niat jahatnya, ini kejahatan. Pak Amin lihat dalam rangkaian ini Pak, kasus LNG ini, Bapak melihat nggak ada niat jahat di situ Pak? Dan penegak hukum bisa nggak membedakan mana yang penjahat, mana yang orang baik? Dari data ataupun informasi yang aku tahu ya, itu nggak ditemukan adanya niat jahat. Jadi tidak ada bukti adanya mens rea. Jadi ini keputusan bisnis. Kalau di migas tuh biasanya kalau ada niat jahat tuh kalau udah mulai ngumpulin orang gitu ya Pak ya. Nah, ya gimana tuh Pak? Kalau di migas tuh niat jahatnya tuh biasanya gimana Pak? Kalau dalam kasus-kasus ya Pak? Kalau kasus-kasus lain misalnya kayak kemarin kan Pak Tom Lembong itu nggak kena kan karena nggak ditemukan bukti bahwa Pak Tom mengumpulkan orang. Iya. Jadi kalau mengumpulkan orang jelas sudah ada mens rea kan gitu Iya, kan. iya. Gitu loh. Bukan. Jadi kalau mengumpulkan orang karena ada sosialisasi Itu nggak pencegahan apa-apa. korupsi, Ya itu nggak mengumpulkan apa-apa. orang kan. Iya. Jadi Kalau sosialisasi ngumpulin orang untuk atur proyek kan itu baru ada mens rea kan kalau Pak? sosialisasi korupsi kan semua orang diajak Pak. betul. Iya Kalau kan kalau permainan kan nggak semua orang diajak Pak. Iya, betul. pemain-pemain yang Yang- mau terlibat aja. yang sering itu begini. Misalnya kita bertiga nih. Aku yang perusahaan yang mau ada nyari kontraktor gitu kan. Budi sama Ari sebagai kontraktor aku undang nih. Terus kita resmi ngomong nanti kontraknya begini gitu kan. Terus habis itu aku diam-diam kirim WA ke Budi. Bud, nanti aku menangin tapi 5% ke aku ya. Nanti kalau you deal kirimnya jangan ke aku, kasih ke si X gitu. Iya. Bahaya juga WA-nya kayak gitu. Jadi kalau ketemu WA itu berarti waktu aku ngundang menjelasin macam-macam kan niatku bukan ngundang itu. Iya. Bukan menjelaskan. Tapi niatku Mengatur. ngatur nanti yang menang kamu tapi 5%. Itulah Gitu. kolusinya di situ Pak ya. Bukan. Ini adalah bukti adanya niat jahat. Oke. Nah, jadi aku ngundang jelasin Ngumpulin orang tapi aku punya membicara niat transaksi ya. untuk dapat 5%. Mengumpulkan orang untuk keuntungan dirinya lah kan gitu kan. Betul. Langsung ataupun tidak langsung. Iya. Ah ini ditemukan nggak yang begitu-gitu? Iya, dalam kasus Bukaran Pak Hari dan Bu Yeni ini Enggak ditemukan. Kasus Bu Ira juga enggak diketemukan. Ya kan intinya kan ketemu aja masih bisa dirancang tuh. oh ya. Iya. Kita bisa bilang sosialisasi tapi aparat hukum bilang ini permainan tuh masih bisa dirancang. Betul. Kalau Enggak, ketemu tapi kan gitu. gini, kalau misalnya ini pertemuan sosialisasi, terus penegak hukum mengatakan, oh ini sudah dirancang untuk ini. Ya tinggal gini, buktinya bahwa ini dirancang untuk ini itu apa? Kan nggak boleh asumsi, harus ada bukti. Iya. Nah biasanya yang paling banyak itu buktinya adalah berupa komunikasi.
Oke. Komunikasi lewat WA, lewat SMS, lewat email, juga lewat orang, lewat perantara. Nah, kalau ada Biasanya pakai kode-kode tuh Pak, apel Malang, apel betul. Washington itu Pak ya. Betul. Nah, jadi itu kan tidak kelihatan. Tidak kelihatan, tapi kalau itu ditemukan, kita bisa menyimpulkan, oh ini bikin acara gini cuman eca-eca aja. Padahal niatnya ini, gitu kan. Eto-eto aja Pak ya di acara-acara gitu ya. Padahal memang udah ada pengaturan di belakang layar. Saya bikin acara makan malam, saya mau mengenalkan Budi sama teman saya yang juga mencari jodoh gitu misalnya kan. Ya, niatnya untuk mencarikan jodoh untuk Budi kan. Mensreanya gitu. Mensreanya, tergantung mensrea. Nah Pak, kalau tapi soal substansinya Pak ya, kan tadi Bapak lihat nggak ada kong kali kong atau mensrea dalam kasus Bukaran, Pak Hari dan juga Bu Yeni ini, karena kalau secara substansi Pak, intinya LNG-nya secara harga, secara bisnis compliance itu udah jalan bener nggak sih Pak menurut Pak Amin sebagai mantan kepala SKK nih? Betul. Jadi gini, bisnis LNG itu ada beberapa macam. Jadi kalau misalnya hulu migas itu biasanya terkait LNG itu begini, ada lapangan gas yang sudah ditemukan gasnya, tapi untuk mendeliver ke pembeli itu harus dicairkan, karena jaraknya jauh kan. Nah, untuk mencairkan itu kan investasi fasilitas likuifaksi. Ini mahal nih. Nah, untuk investasi itu sebelum investasi kan harus ada pembeli yang sepakat untuk beli dengan harga yang disepakati. Nah, karena itu biasanya dikatakan bahwa investment decision ini harus ada back to back kontraknya. Oke, back to back kontrak itu apa tuh Pak? Jadi, bahasa manusianya apa Pak? Bahasa betul. manusianya. Jadi waktu decide investment ini nanti kan berkontrak dengan macam-macam kontraktor untuk bangun fasilitas. Nah, pada saat yang sama atau biasanya sebelumnya ada kontrak dengan si pembeli. Oh, off-taker-nya harus sudah ada dulu. Off-taker-nya, betul. Oke. Nah, ini hulu migas. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa barang yang kita investasikan tadi dengan ada biaya, yang beli. Ada yang beli. Bahwa betul. Gitu. Ada yang beli dan yang beli sudah sepakat. Di delivernya tahun, bulan, tanggal sekian, volumenya sekian, harganya sekian. Nah, jadi ini kontrak-kontrak untuk membangun fasilitas liquefaction. Ini kontrak-kontrak penjualan. Nah, ini biasanya disebut back to back kontrak. Ini kalau hulu migas nih. Terus kalau trader yang biasa ya, aku beli terus jual gitu kan, aku nanti dapat margin gitu kan. Jadi pada waktu aku mau beli, sebelum tanda tangan kontrak pembelian, aku nyari yang beli dari aku kan. Nah, begitu ini dapat, aku tekan kontrak sini. Jadi posisiku aman kan. Itu trader biasa. Nah, jadi aku dapat margin tapi tidak ada risiko rugi. Nah, gitu kan. Nah, tapi ada juga yang bisnis LNG portofolio. Nah, ini yang lagi dihadapi kasus LNG ini Pak ya. portofolio itu aku tidak pernah bekerja di perusahaan yang melakukan bisnis LNG portofolio. Tapi waktu aku jadi kepala SKK Migas, kan sering ngobrol dengan petinggi-petinggi multinational company yang oil and gas itu kan. Nah, mereka juga cerita kalau bisnis LNG portofolio itu begini. Aku beli LNG, taken kontrak kan. Ini nanti di deliver tahun sekian, bulan sekian, volume sekian, harga sepakat sekian kan. Biasanya harganya ini formula. Nanti aku akan punya LNG tahun sekian. LNG-nya belum aku pegang kan, tapi sudah ada kontrak itu kan. Terus aku beli dari lapangan lain lagi. Nah, terus beli lapangan lain lagi. Jadi aku punya LNG yang akan aku terima tahun sekian, bulan sekian, volumenya ini. Itu banyak kan? Nah, kemudian aku nyari pembeli. Karena gini, di dunia itu pasti ada yang butuh LNG untuk listrik atau untuk bahan bakar atau untuk bahan industri kan. Nah, aku nyari, kamu mau beli nggak? Kamu butuhnya tahun berapa? Aku punya volume sekian gitu kan. Nah, ini namanya bisnis LNG portofolio. Pelaku bisnis LNG portofolio itu biasanya perusahaan-perusahaan
migas yang gede-gede seperti Eni Itali, terus Total Ya, Total Prancis ya. Total Perancis atau mungkin Shell gitu kan. Nah, Kita Pertamina? Pertamina ini kelasku jadi gini, Indonesia itu ekspor LNG sejak tahun 1977. Oke. Bahkan Indonesia pernah menjadi negara pengekspor LNG terbesar di dunia. Tapi Pertamina itu tidak pernah berbisnis di level LNG portofolio. Oke. Nah, padahal Pertamina itu termasuk gede. Tahun 2026 dia masuk di urutan 165 pada Global Fortune 500. Oke. 500 perusahaan terbesar di dunia. Kita 165, Pertamina 165. Artinya Pertamina ukurannya gede kan? Iya. Nah, Udah bisa masuk tuh dalam bisnis LNG portofolio itu kan, Pak? Jadi gini, yang aku lihat sampai 2013 Pertamina ini ukurannya gede tapi nggak pernah bisnis LNG portofolio. Nah, karena itu yang aku lihat gini. Skillnya Liga Utama, mainnya di Liga 3 gitu maksudnya, Nah, Pak. kira-kira ya? gitu. Terus aku lihat gini, direksi Pertamina pada waktu itu mencoba untuk berbisnis di LNG portofolio. Makanya dia beli LNG dari Corpus Christi tahun 2015. Terus dia juga beli dari sumber-sumber lain. Nah, artinya gini, dia itu beli itu niatnya niat bisnis sebagai LNG portofolio. Cuma sayangnya begini, penegak hukum nggak ngerti apa-apa tentang bisnis LNG, apalagi bisnis portofolio. Iya. Nah, dia tanya-tanya kepada orang yang keliru, dia tanya ke orang hulu migas. Nah, jadi terus pemikirannya cuma kalau beli LNG harus ada back to back kontrak gitu kan. Iya. Padahal bisnis LNG portofolio bukan begitu. Ini apa namanya? Iya, Iya, karena back to back kontrak nggak ada back to back kontrak di sini gitu, Pak. Di putusan kasasi karena tidak ada back to back kontrak, maka itu dinyatakan ini tidak memenuhi syarat business judgment rule. Oh, sehingga kerugian negaranya solid gitu ya. Betul. Nah, artinya begini, penyidik, penuntut umum maupun majelis hakim tingkat pertama, banding maupun kasasi itu rupanya tidak paham bisnis LNG. Jadi Pertamina, tepatnya orang Pertamina yang bermaksud membesarkan Pertamina ini dianggap penjahat. Kan ini sistem hukum yang salah. Iya. Jadi bahkan kalau sudah diputuskan pada tingkat tertinggi putusan kasasi, hukum kita. Betul. Jadi repotnya gini, kalau penegakan hukum, sekali, Pak, ya? Kalau penegakan hukum di Indonesia seperti itu, sampai kapanpun BUMN nggak akan bisa gede, nggak akan bisa bermain di level internasional. Main di Liga 3 terus kan, nggak bisa Liga Utama. Enggak, bukan Liga 3, Tarkam. Oh iya, lebih parah. Non liga kan. Dan itu gara-garanya penegak hukum. Penegak hukum yang ngertinya cuman pasal merugikan keuangan negara, sekaligus tidak ngerti mens rea. Oh, termasuk kan non sewu, Pak. Komutnya Pertamina waktu itu kan juga mengatakan mempercayai back to back kontrak itu kan perlu kan, Pak, ya kan? Betul, tapi kan gini, barangkali beliau juga tidak belum pernah tentu paham ngobrol-ngobrol sama high levelnya National Oil Companies kan, iya. atau perusahaan yang gede-gede itu. Ini karena gimana pun kan setiap di upstream, downstream gitu, di bisnis migas dan pertambangan itu kan bisnis modelnya kan beda-beda, Pak. Ya Betul. Kan? Iya. Ada perusahaan yang upstreamnya itu rugi tapi downstreamnya untung banget. Betul. Ada yang downstreamnya rugi tapi upstreamnya untung banget. Betul. Ada yang jadi untung, salah satunya ditutup dulu. Ya. Iya kan jadi ini kan persoalannya bisnis model ini, bukan, dia juga harus paham bisnis model dari sebuah perusahaan kan, Pak. Berarti bukan hanya perkara legal formal aja gitu loh. Nah, kalau dia tidak paham, terus gimana coba? Iya, masalahnya dia nggak paham karena kembali lagi nih, kata Pak Amin nggak bisa membedakan mana penjahat mana bukan penjahat gitu kan, Pak. Iya. Pak, tapi termasuk gini, dia tidak paham urusan LNG, terus tidak paham bisnis model yang dikasih tahu Ari tadi. Iya. Nah, kalau tidak paham bisnis modelnya, terus gimana? nah ini Apalagi di sektor migas ya, Pak ya. Ya. Purchasing itu kan di sektor-sektor yang
barrier to entry-nya susah kayak migas, pertahanan. Itu kan beli alat gali tanah itu kan nggak sembarangan gitu loh. Iya. Antri dulu berapa lama gitu kan. Iya. Investasinya mungkin belum kepakai sekarang atau Nggak bisa beli hari ini besok pakai iya, kan? nggak ya bisa kan. Iya. Nah, makanya begini, kalau bicara soal pidana korupsi, nah, pidana korupsi itu kejahatan kan. Iya. Nah, kalau bicara pidana korupsi artinya bicara kejahatan, ya cari mens reanya. Kalau mens reanya ketemu, itu kejahatan. Iya. Kalau nggak ada mens reanya, ya jangan dituduh kejahatan. Bahkan on paper sebuah korporasi itu ada bad decision yang membuat dia rugi. Itu belum tentu sebuah kejahatan kan gitu kan Pak ya. Ah, itu Karena mens reanya. Iya. bukan, itu kata dunia internasional. Iya kan? Khusus kata penegak hukum Indonesia dan kata pemeriksa keuangan negara, oh itu korupsi. Gitu. Artinya Ini perbedaan paradigma ya Pak ya. iya, berpikir cara ya. pikir aparat penegak hukum kita dan pemeriksa keuangan negara kita itu suatu aneh dibanding dengan dunia internasional. Pak, double dong Pak berarti salahnya. Salah APH sama salah auditor dong Pak. Auditor negara, baik BPK ataupun BPKP Itu kan- yang kemudian itu- iya, memberikan betul. judgment kan. Semi-semi APH juga itu kan. Iya. Iya, Itu kan kolaborasi kan Pak, kolaps kan Betul. maksudnya kan. Saya ingat Betul. tuh ada Profesor Greg Barton pernah kesini Pak. Itu seorang Indonesianis yang menulis biografinya Gus Dur yang ngetawain Bapak dari belakang itu. Ya kan? Ada kata-katanya menarik. Dia bilang begini, bad ideas and Bad behavior. bad behavior katanya. Jadi kalau saya paraphrasing ya, kira-kira keputusan yang buruk dengan kriminal itu kan dua hal yang berbeda Beda, gitu. betul. Keputusan yang buruk nggak bisa dianggap nggak bisa dihukum. Kamu paling dianggap gila aja, Iya, ngawur aja dianggap kamu. bodoh ya gitu. Bedanya ini keputusan yang buruk dibanding crime Iya. itu mens rea. Iya, Jadi bedanya itu. kalau keputusan yang buruk kan mentok dibilang bodoh aja Pak. Iya. Betul. Iya, Atau kan? ngawur lah ya. Iya ngawur kan gitu kan. Iya, atau gila. Kalau Betul. kejahatan kan harus ada tindakan hukum setelah itu gitu. Betul. Iya kan? Nah, cuman kalau aparat penegak hukum Dan auditor enggak, tadi. dan pemeriksa keuangan Pemeriksa, negara ya. itu tidak paham mens rea, kan susah kita. Faktanya gimana Pak kalau lihat kasus LNG ini? Enggak cuman di kasus LNG, di banyak kasus kalau itu Menyangkut. dakwaan tuntutan itu berdasarkan pasal merugikan keuangan negara, itu kelihatan bahwa aparat penegak hukum, jadi penyidik, penuntut umum, bahkan seringkali majelis hakim itu tidak ngerti mens rea. Jadi makanya penegakan hukum pidana, terutama korupsi ya, itu sampai kapanpun nggak akan berhasil karena tidak paham mens rea Nah, tadi. ini agak menakutkan nih Pak. Omongan Pak Amin tadi ini saya agak ngeri sendiri gitu ya. Dalam konteks begini Pak, kita lihat aktivitas APH kita hari-hari ini kan, sebenarnya kan sekarang apalagi kayak jargon-jargon kampanyenya Presiden Prabowo kan, Iya. kita kejar, kita apa gitu kan, Kita rampas untuk rakyat. kita rampas Iya. itu uang rakyat segala macam gitu. Di tengah situasi yang Bapak ceritain ini, ya kan, ketika mereka nggak bisa membedakan mens rea dan keputusan yang buruk gitu ya, keputusan yang tolol gitu ya. Ya ini kan bisa jadi karet semua nih Pak untuk mengejar apa yang dimimpikan Presiden bahwa semuanya kamu ini jahat gitu kan. Aku ingin rampas semuanya ini untuk rakyat karena kamu ini udah mencuri semuanya. Dan jangan lupa Ri, kan ditargetkan juga karena Pak Presiden jualannya penerimaan negara dari sektor ini wah naik. Iya kan? Kan sur juga Pak kalau semakin banyak. Tapi jangan takut, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir seperti apa tentang yang aku sampaikan tadi. Ri, kamu lahir tahun berapa? 89 Pak. 89, apalagi 89. Karena gini, Apalagi 89. berantas korupsi dengan menggunakan pasal merugikan keuangan negara tanpa ngerti mens rea itu apa, itu sudah dilakukan sejak zaman Pak Harto. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 sampai 98 kan. Nah,
nggak berhasil memberantas korupsi kan. Dilanjutkan lagi zaman Pak SBY 2004 sampai 2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Jungtur 20 2001 kan. Nggak berhasil juga kan. Zaman Pak Jokowi nggak berhasil juga. Zaman Pak Prabowo setahun terakhir belum berhasil juga kan. Nah artinya gini, memberantas korupsi tanpa memperhatikan mens rea itu jauh sebelum kamu lahir sudah dilakukan. Ya. Jadi kalau sekarang dan ke depan tetap seperti itu, kamu nggak usah takut, dari dulu ya begitu. Dan artinya Pak Amin mau bilang dari dulu nggak berhasil amat gitu kan Pak, maksudnya kan. Iya, tapi kalau dulu kan maksudnya gini Pak. Kita belum dengar ada presiden dulu yang menarget kayak begini kan, belum ada Pak. Ya kan? Ini maksudnya nih Iya. nuansa dan suasana agak beda Iya. gitu maksud lo kan. Itu kan pidatonya Pak Prabowo. Iya. Tapi yang dilakukan Pak Harto kan lebih sakti lagi. Iya. Setelah dilantik beliau membentuk tim pemberantasan korupsi. Langsung ditangkepin, ada hakim, jaksa, ada macam-macam orang. Di level bawah pakai Petrus kan Pak. Itu tahun Beda 81. lagi. Beda. Nah, terus belum berhasil kan? Pak Harto mikir ini apa sih penyebabnya? Tahun 70 dibentuk Komisi 4. Komisi 4 Pak ketuanya Pak Wilopo. Dia tugasnya mempelajari apa yang menyebabkan terjadinya korupsi dan bagaimana cara merantasnya. Oke. Terus tahun 70 mungkin 74 atau 75 lupa aku. Itu Pak JB Sumarlin diangkat jadi Menpan, umurnya masih 30 sekian gitu. Dia kerjanya keras juga. Terus tahun 77 Opsip. Pungli disikat, semua jembatan timbang se-Indonesia dibukukan gitu kan. Banyak yang ditangkepin. Terus tahun 1985 kamu belum lahir juga Ari. Belum Pak. Bea cukai dirumahkan. Diganti SGS. Diganti ini SGS. SGS. Oh iya. Terus tahun 88 ganti Direktorat Pajak dobrak-abrik. Nah, Dirjen Pajaknya Pak siapa lupa aku. Itu Tahun berapa tuh Pak? 88. 88. Disingkirkan tapi Pak Harto pinter, nggak pengen mempermalukan orang. Jadi dicopot jadi Dirjen Pajak, diangkat jadi anggota BPK. Oh. Lebih sakti tapi nggak punya kesaktian. Iya, itu namanya ditendang ke atas tuh Pak. Nah, Iya. betul. Jali-jali Pak. Pohon tinggi buah jarang. Artinya gini, termasuk gini, ada perusahaan lupa namanya, tapi miliknya bersaudara gitu ya, terus dirampas oleh negara, dijadikan BUMN. Nah, sekarang namanya PP Berdikari. Dari dulu sudah dilakukan begitu. Terus BUMN dipimpin oleh tentara-tentara. Itu di akhir tahun 60-an. Ya sama dengan sekarang kan. Artinya ya yang disampaikan Pak Harto itu ya Pak Prabowo ya kurang lebih sama dengan yang disampaikan Pak Harto. Nah tapi tugas kita, paling enggak tugasku ya, itu adalah mengidentifikasi mana yang menjadikan tidak berhasil. Karena aku berharap Pak Prabowo bisa berhasil memberantas korupsi. Nah kalau enggak berhasil kan enggak enak juga. Masuk bangsa Indonesia punya sampai sekarang kan 8 presiden ya. Iya. Masa korupsinya nggak bisa hilang. Ya kita berharap Pak Prabowo berhasil. Iya. Gitu kan Pak. Tapi kan kalau caranya dan kalau pola. caranya seperti ini persis seperti zaman dulu-dulu. Iya. Jadi ngulangi aja, ngulang gitu. Iya. Masa cara dan pola pikir sama dilakukan kita berharap hasil berbeda kan? Kalau kata Einstein kan ini insanity. Insanity. Ya, dan saya baru tahu kutipan itu dari Pak Prabowo. Iya, kita dengar Pak Prabowo. Iya. Iya, iya benar. Iya, karena pola cara sama Pak ya, termasuk pola pikir paradigma para penegak hukum dan Betul. pemeriksa keuangan negara. Jadi insanity itu adalah doing the same thing over and over again and expecting different result. Nah, itu yang dilakukan oleh penegak hukum zaman Pak Prabowo, zaman Pak Jokowi, zaman Pak SBY, zaman Pak Harto. Kalau zaman Bung Karno masih susah dianalisa karena waktu itu masih sibuk dengan ini mempertahankan kemerdekaan dan pertarungan ideologi. Ya. Terus kalau zaman revolusi belum selesai kalau kata Bung Karno. betul. Gitu. Kalau zaman Pak Habibie, Gus Dur, Megawati waktunya terlalu pendek, jadi beliau-beliau belum sempat.
Meskipun disitulah diputuskan lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi gitu kan Pak. Zaman Habibie itu muncul ide dibentuknya KPK. Itu idenya keluar dari Pak Zain Bajeber, anggota DPR dari P3. Kemudian undang-undangnya diselesaikan zaman Gus Dur. Pimpinan KPK pertama dilantik zaman Bu Megawati. Jadi beliau bertiga ini punya kontribusi besar. Iya. Jadi ini sebuah rangkaian ya Pak sebenarnya. KPK itu adalah rangkaian dari Pak Habibie, Gus Dur dan Bu Mega. Dari Pak Harto. Oh, Pak Harto. Karena Pak Harto melakukan ini tapi tahun 98 kan gagal berantas korupsi. Nah karena itu kemudian dipelajari apa sih yang menjadikan gagal, kemudian undang-undangnya diganti. Waktu membahas undang-undang yang baru ini, terus muncul ide bentuk aja KPK. Gitu. Berarti di Indonesia itu Pak dengan kasusnya Bu Karen, Pak Ari ini, orang itu mudah sekali dong dijadikan koruptor ya Pak di Indonesia ini berarti. Karena ada Bapak bilang tadi konsep soal kerugian negara itu nggak diakui di tempat-tempat lain gitu. Di negara-negara lain. Negara-negara lain. Tadi gue sempat cerita di luar kan. Kalau kita mau kirim red notice ini kan. Iya, gue cerita di luar tadi sama Pak Amin. Apa namanya? Waktu zaman dulu Belanda keluar dari Indonesia mau bikin kantor sementara di Australia, tahanan-tahanan di Bovendigul dibawa ke Australia. Ini apa salahnya mereka nih? Kenapa mereka ditahan? Lu bawa ke jadi tahanan juga di sini. Mereka ini melawan pemerintah. Oh itu berpolitik kalau di sini katanya. Nggak apa-apa, kalau berpolitik bukan kriminal di sini katanya. Subversi. Kalau di Hindia Belanda subversi gitu kan. Tapi di Australia itu berpolitik semua orang harus buat. Artinya kita punya logika sendiri, kita punya jalan pikir sendiri dan beda dengan semua negara lain. Itu yang aneh kita apa dunia ini yang aneh Pak? Kita. Loh kan gini. Kalau misalnya gini. Dunia yang aneh kan Pak. 100 sekian negara berpikirnya begitu. Kita satu negara berpikirnya begini kan aneh sendiri. Ya itu dari nanti itu terlalu panjang kalau kita bilang dari mana itu pasal kerugian negara itu kan nanti panjang lagi Pak. Tapi ini ada baru Pak dari rapat DPR kemarin. Gimana? Menteri SDM sempat ngomong juga soal LNG tadi Pak ya. Ini apakah ini bisa menjadi salah satu konteks juga Pak melihat kasus inilah. Sekarang beliau udah dikenal sebagai teknokrat. Tapi bahwa kalau tidak kita akan di blacklist di asing, di global. Contoh katakanlah sekarang kami kekurangan 20 kargo untuk dalam negeri akibat karena desain kita kemarin yang kita tidak memperhitungkan akan terjadi pertumbuhan permintaan. Apa yang terjadi? Kita desain agar tidak ada impor, tapi sebagian kita menunda kewajiban ekspor kita, nanti kita lakukan di 2026. Kemudian PI untuk Ini juga konteks nih Pak. Ini kan apa yang dialami Bu Karen dan kawan-kawan ya Pak Hari dan Bu Yeni. Ini kan sebenarnya ingin memastikan pasokan dan ketersediaan di masa 2019 sampai 2039 itu kan secure kan. Nah sementara sekarang karena Menteri Bahlil udah ini nih misu-misu kita kurang LNG gitu. Sementara kalau kata Pak Amin karena persoalan ini akhirnya kontrak di suspend ya Pak ya? Kalau nggak salah ya. Kontrak tetap jalan. Tapi yang bikin kontrak dipenjarakan. Jadi memang melihat konteksnya tadi Pak itu gimana Pak? Ya, jadi mestinya begini. Kontrak Pertamina dengan Corpus Christi itu harus dilihat sebagai kontrak bisnis. Tidak ada mens reanya, jadi bukan korupsi, gitu kan? Nah, karena Pertamina sudah punya portofolio LNG dari Corpus Christi dan juga dari yang lain loh. Nah, jadi bisa saja gini, nanti LNG-nya nggak dijual ke luar negeri, tapi dipakai ke dalam negeri. Itu kan bisa seperti itu. Karena ada kebutuhan dalam negeri. Betul. Terus tapi kan mungkin ada ketakutan gini. Ini LNG punya Pertamina, tapi tempat asalnya dari Amerika. Kalau dikirim ke dalam negeri kan, oh ini impor gitu kan. Kalau ada ketakutan gitu ya begini aja. LNG yang dari Tangguh, Papua Barat atau dari Bontang, Kalimantan Timur, ini diekspor kemana? Ditukar aja. Yang dari Corpus Christi dikirim ke sana, yang dari Bontang, Tangguh
buat dalam untuk negeri. dalam negeri. Iya, Kan wong bisa sama. kan bisa seperti itu. Iya, iya. Tapi ya itu administrasinya agak lebih Rumit. Iya. Tapi bisa kan? Bisa. Artinya gini, pembelian LNG oleh Pertamina ini ya tolong dihargai, jangan dianggap sebagai korupsi. Ini adalah business decision. Gitu. Jadi kalau penegak hukumnya nggak ngerti ya tolong belajar dulu gitu. Iya. Fatal sekali Pak ya, penegak hukum kita nggak ngerti persoalan sehingga menghukum orang yang sejatinya bukan penjahat, kalau kata Bapak dianggap penjahat. Yo. Itu sial sekali gitu tuh Pak. Loh, Hukum memang begini. Ini dari pengalamanku sendiri ya. Ini ilmu kehidupan ini Pak ya. Waktu di KPK. Iya. Waktu di KPK itu kan aku bersama timku ya. Itu nangkep Pak Mulyana Kusuma, tertangkap tangan kan, Iya. kasus KPU itu. KPU. Nah, karena dia Itu menyuap. OTT pertama kali Pak ya. OTT pertama, Iya. menyuap kan. Jadi setelah Pak Mulyana Kusuma ditangkap karena menyuap, tertangkap tangan kan, itu semua orang KPK baru paham, oh suap itu korupsi ya. Nah, padahal suap itu termasuk jenis korupsi itu didefinisikan sejak Perpu 24 tahun 60. Oke. Sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 KUHP. Sudah ada sejak zaman sebelum Belanda. Zaman Belanda gitu kan. Iya. Tapi penegak hukum kita nggak ngerti bahwa suap itu adalah korupsi. Makanya seumur-umur mereka ngejar-ngejar kerugian keuangan negara. Nah, ini satu. Iya. Terus bribery-nya nggak suapnya nggak di ini. dibaca undang-undangnya. Terus yang kedua gini. Penyidiknya aku suruh geledah. Nggak mau. Setelah debat cukup lama baru mau geledah. Setelah menggeledah kantor KPU, mendapatkan uang tunai, dolar, dan buku kecil ada catatan terima dari ini, dibagikan ke ini. Baru kemudian penyidik di KPK itu nanya, Pak, kita geledah lagi kapan? Artinya gini, aku bukan penyidik, bukan polisi, bukan jaksa, tapi aku bisa membuka mindset orang KPK bahwa suap itu adalah korupsi. Kemudian aku bisa ngajari mereka bahwa penggeledahan itu prosedur sesuai dengan KUHAP. Enggak. Jaksa sebelumnya nggak pernah geledah, sekarang kan seneng geledah nih. Nah artinya gini, ada sejumlah hal yang dipraktekkan penegak hukum kita itu harus diperbaiki. Kalau misalnya dulu aku nggak ngajarin geledah, sampai sekarang penegak hukum nggak geledah. Kalau aku nggak ngasih contoh bahwa suap itu adalah korupsi, mereka nggak akan tahu bahwa suap itu ada korupsi. Oke. Nah presiden ini ke depan gimana Pak dengan presiden yang tadi kalau kata Bapak orang baik dibilang penjahat mungkin nggak dikutik-kutik gitu kan? Dikutik-kutik. Itu presidennya gimana Pak? Nah ke depan? makanya sebaiknya begini. Mari kita sama-sama belajar bahwa crime itu harus memenuhi general element of crime dan statutory element of crime. General elements of crime itu ada actus reus, ada mens rea. Actus reus dan mens rea harus concurrence, dan juga kalau ada damage harus berlaku prinsip causation, kausalitas. Ayo kita sama-sama belajar tentang itu. Kalau belajar di dalam negeri nggak bisa, karena aku nggak yakin fakultas-fakultas hukum belajar itu. Kalau nggak bisa belajar di dalam negeri, ya udah sekolahin aja ke luar negeri, ke Belanda, Prancis, Inggris, Amerika, atau mungkin yang dekat Singapura untuk belajar mens rea itu bagaimana. Terus juga kalau bisa magang ke investigator ataupun prosekutor di negara-negara maju itu, supaya tahu betul cara kerja prosekutor seperti apa, cara kerja investigator seperti apa. Masa APH kita nggak punya pengetahuan itu Pak dan punya pengalaman itu? Enggak kan tadi aku contohkan, geledah aja aku harus ngajari. Itu tahun 2005. Aku bukan polisi, bukan jaksa, tapi aku yang ngajari kan. Nah terus suap adalah korupsi, aku yang ngajari. Artinya gini, yang lain-lain ya alias kita perbaiki. Jadi kalau
benar apa yang penjelasan Pak Amin ini terjadi, bro. Ya, menurut gua kesalahannya Bu Karen dan Pak Ari ini adalah mereka kurang penjahat aja. Atau pada dasarnya ini bukan kejahatan sebenarnya, Ya, tapi dianggap kejahatan. Enggak, lebih tepat yang itu. Gimana? Bahwa dalam perkara ini bukan suatu kejahatan. Iya. Karena kan begini, harga belinya sekian, harga jualnya lebih rendah karena masa Covid. Nah, masa Covid kita anggap penjahat. Ya udahlah, kalau Covid kita anggap penjahat, diburu sana Covid-nya. Iya. Pak, tapi gini Pak, kan ini kan sudah sampai putusan, kalau Bu Karen kan udah selesai tuh Pak. Sampai putusan tertinggi lah ya. Sampai kasasi Pak. Itu artinya udah mentok tuh Pak. Udah nggak ada proses hukum lagi Pak atau Ada upaya hukum yang bisa dilakukan itu peninjauan kembali. Oke. Tapi peninjauan kembali itu Bu Karen harus bisa menunjukkan novum, bukti baru. Bukti yang belum pernah diajukan ke pengadilan. Oke. Nah, itu kan susah nih. Iya. Sementara Jadi, semua udah bertarung di proses peradilan tuh Pak ya. Jadi yang paling gampang ya seperti yang dilakukan Presiden Prabowo. Coba timnya melihat kasus Bu Karen ini sebenarnya gimana sih? Kalau timnya Pak Prabowo menyatakan, oh ini bukan kejahatan sebenarnya. Ini karena penyidik, penuntut, dan majelis hakimnya kagak ngerti urusan LNG. Kalau kesimpulan seperti itu kan nanti Pak Prabowo bisa mengeluarkan ini, rehabilitasi. Nah, gampang. Putusan politik jadinya kan? Enggak. Iya. Bukan putusan politik, tapi koreksi. Artinya gini, eksekutif mengkoreksi yudikatif. Itu memang presiden diberikan hak itu punya kan? kewenangan. Betul. Tapi kan begini, ini berarti mencoreng yudikatif. Betul. Berarti sistem dan struktur yudikatif kita ini memang kagak bener. Iya, diolok-olok lah. Iya kan? Iya kayak Nun Sewu Pak, KPK kemarin misalnya amnesti terhadap Hasto Kristianto. Iya kan? Itu kan ketika itu kan produk KPK tuh Pak, izin Pak. Iya. Ya berarti kan kalau misalnya di amnesti kan berarti artinya kan menunjukkan amnesti Kalau beda Pak ya. amnesti bukan amnesti ini di apa? KPK benar. Memang ada kejahatan. Cuma aku tapi ampuni. Konsekuensinya nggak ada. Gitu. Beda ya. Jadi bukan mencoreng KPK bukan, Pak ya. Bukan. Mungkin kalau Bu Ira beda atau Tom Lembo. Kalau ini aku lihat ya, ini mencoreng KPK. Jadi kira-kira presiden ngomong gini, biasanya gini. Ini soal apa Bu Karen dan kawan-kawan? Bu Ira. Lu cara kerjanya kok begitu sih? Udah direhabilitasi, nggak usah nunggu banding-bandingan atau kasasi. Kan gitu. Oh itu baru tuh Pak. Mengolok-olok lah istilahnya ya Pak ya. Betul. Jadi kalau aku di KPK, aku akan melihat bahwa langkah presiden ini mengolok-olok KPK. Karena itu KPK harus introspeksi. Oke. Apa sih yang keliru gitu. Ya, Pak Aming ini Bu Karen sudah diputuskan dan putusan Bu Karen ini satu bulking lah Pak ya, satu runutan dengan Pak Hari dan juga Bu Yeni gitu kan dalam satu rangkaian. Kalau dianggap putusan major induknya saja tadi kata Pak Amin sudah salah, apakah ini bisa Pak? Putusan yang sudah salah ini misalnya cacat logika tadi kata Pak Amin, Nun Sewu, itu bisa dipakai untuk memutuskan dan mendakwa atau menghukum runutan-runutan di bawahnya gitu, termasuk pasti Pak. bisa. Jadi apa yang ada di dalam putusan kasasi itu pasti bisa dipakai oleh penuntut umum pada perkara satu paket yang sidangnya belakangan. Itu pasti bisa. Iya. Nah, tapi artinya kalau kata Bapak cacat logikanya yang dihadapi Bu Karen, berarti yang dihadapi Pak Hari dan Ibu Yeni juga termasuk cacat logika juga dong Pak ya? Ya. Kasihan amat Pak orang harus menanggung kecacatan logika ini. Bukan aku mengatakan cacat logika. Iya, apa cuma tapi Pak? kan aku menjelaskan tadi. Iya. Nah, Corpus Christi nggak ikut apa-apa. Pertamina jual ke sini kan. Terus masa dianggap menjadi lebih kaya gitu kan? Iya, karena Bu Karen, Pak Hari dan Bu Yeni dianggap menguntungkan si Corpus. Bukan menguntungkan, memperkaya Corpus Christi. Memperkaya. Jadi kalau kata Pak Amin tadi bukan cacat logika, tapi tidak memahami mens rea. Gitu. Tidak memahami mens rea, tidak memahami urusan bisnis LNG. Iya. Jadi Bu Karen, Pak Ari dan Bu Yeni ini dihukum
Karena APH-nya nggak paham mens rea dan bisnis LNG kan betul. itu kan Pak. Jadi kalau misalnya gini, ini sekarang ini kan Amerika Israel nyerang Iran nih. Ya. Harga gas kan melonjak tinggi nih. Nah sementara Pertamina sudah pegang portofolio LNG kan. Ya. Oh ini kan berarti ini mengantisipasi untung gede kan. Iya. Padahal kita dalam kondisi scarcity sekarang, Pak. Iya. Kepastian yang diputuskan dulu misalnya oleh Bu Karen, Pak Hari mungkin bisa menjamin sustainable dan kepastian sekarang gitu Pak ya. Mungkin Pak ya. Iya. Keuntungannya bisa cuma di tengah kalau- kelangkaan ini Pak ya. Cuma kalau katakan untuk tahun ini, tahun depan dan 2008 sudah terkunci dengan back to back kontrak. Ya kita walaupun punya LNG nggak bisa Nggak kita bisa, ambil. iya, betul. Udah terkunci dengan back to back kontrak. Iya benar-benar. Kalau Ahok di persidangan kemarin tuh gimana Bapak lihat? Aku nggak ngikuti. Cuman Iya, kalau Ahok di back to back kontrak itu tadi ini Enggak, ya. kalau aku ngikuti di media, Pak Ahok itu mengakui bahwa kontrak LNG dengan Corpus Christi ini memberikan keuntungan kepada Pertamina. Ini beda lagi nih Pak. Enggak, yang aku baca di media. Iya maksudnya beda lagi kan posisinya Pak Ahok berarti kan. Beda sama enggak. jaksa. Iya beda sama Oh, jaksa. beda dengan jaksa. Iya, kalau jaksa kan menguntungkan Corpus Christi kan Pak. Betul. Kalau Pak Ahok bilang enggak nih Pertamina yang untung. Pertamina untung karena 2019 sampai 2024 ini akumulasinya memang untung. Ini data dari Pertamina Iya. sendiri nih. Pak ini untuk perusahaan-perusahaan negara Pak yang lagi bertransaksi apa kemudian ini presiden apa nih Pak? Ini kan Pertamina kita bertransaksi secara internasional segala macam Pak. Ini ada lagi Pak Hari yang lain gitu kan atau Bu Karen yang lain yang atau Bu Ira yang lain gitu kan Pak. Agak unik podcast kali ini buat saya Pak. Iya. Dari lemes tegang lagi Pak sekarang. Tapi yang penting begini. Mudah-mudahan di zaman Pak Prabowo ini kan masih ada 3,5 tahun ya. Iya. Mudah-mudahan bisa terlihat nyata korupsi bisa diberantas. Jadi bukan hanya jadi pajangan kayak tadi. Pak. Iya, iya. Bukan hanya Sekedar muncul pajangan. law entertainment agency, Iya. tapi betul-betul fungsi law enforcement agency-nya ini efektif. Oke, nah, menarik lah mudah-mudahan inilah yang penting kalau kata Bapak tadi jangan sampai putusan hukum kita itu menindak yang seharusnya orang baik jadi penjahat. Betul. Atau penjahatnya dibiarkan bebas Dibiarkan. gitu. Tapi Ini kan kalau Pak Amin diundang ke Hambalang sama Presiden mau Pak untuk ngobrol-ngobrol. Waduh, aku nggak tahu jalannya ke sana. Nah, enggak biasanya habis podcast di sini biasanya diundang. Yang boleh juga nih beberapa Pak Amin orang- nih kan Iya, kasih masukan kan. Kadang-kadang kan butuh juga kan iya, Pak beberapa orang di sini yang kemarin teman diskusi ya. Pak Katib Kalau Basri, Bang Dede kan habis dari sini Ya tuh. Bang Celi, Bang Jeli sama Bang Katib Iya. Basri ya kan. Bang Hasan. Enggak lah, yang ngundang aku cukup total politik aja. Nah, Enggak tapi mau Pak Presiden, Pak Amin datang Pak Presiden. Udah cukup sampai sini Bapak nonton ini aja. iya, karena ini logiknya udah tertata ya kan. Mudah-mudahan ada lah Pak. Keadilan masih harus bisa diwujudkan lah ya untuk Bu Karen Agustiawan, Pak Hari Karyuliarto. Ya, untuk semua orang. Iya, dan kawan-kawan lah yang mungkin kan Bu Ira udah mendapatkan keadilan yang ada lah. Mudah-mudahan Tapi- ini ke depan Kalau menurut aku inti paling penting itu gini. Mudah-mudahan di zaman Pak Prabowo ini korupsi bisa diberantas. iya. Karena dari zaman Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Megawati, SBY Jokowi, korupsi gak hilang-hilang. Oke. Thank you Pak Amin. Terima kasih Sampai juga jumpa. Ari Budi. Terima kasih Pak.